Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru hebat, sahabat Sultra Cerdas dan Nusantara yang siang hari ini sudah join bersama kami di room event meeting video conference Sultra Cerdas edisi spesial episode 60. Saya ucapkan selamat bergabung. Salam virtual, salam pendidikan, salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita masih terus diberkahi dengan kesehatan, kesempatan, kekuatan, tentunya semangat belajar yang tiada henti, sehingga alhamdulillah kita bisa kembali bersama-sama bergabung di event meeting ini, mengikuti kegiatan online conference setelah tadi malam. Kita mengikuti video conference yang diselenggarakan juga oleh Sultra Cerdas. Hari ini tepatnya hari Jumat 30 Oktober 2020. Dan sebelum kita mulai kegiatan kita ini, mari kita menundukkan kepala sejenak, berdoa semoga kegiatan kita ini diberi kemudahan dan kelancaran, sehingga akhirnya kita bisa menyimak materi dengan baik dan bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita siang ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah Bapak Ibu sahabat Sultra Cerdas, yang ini Sultra Cerdas tetap dengan motonya belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Kembali mempersembahkan video konferensi edukasi mengajak Bapak Ibu guru, mari kita belajar, mari kita berinovasi dalam pembelajaran. Kita sharing pengetahuan lagi di hari Jumat yang penuh berkah. Ambil nanti kita diskusi ringan, karena materinya ini bukan materi-materi yang berat ya, materinya materi-materi ringan. Bersama presenter kita siang hari ini, presenter hebat tentunya. Bapak Ibu sudah kenal semua, terutama sahabat Sultra Cerdas yang sudah sering bergabung dengan kegiatan video conference yang diselenggarakan oleh Sultra Cerdas. Dan tentunya selalu saya senang sekali Indah sebagai host bisa membersamai Bapak Ibu guru hebat, memandu jalannya Vicon di event meeting siang hari ini. Dan episode kali ini akan dipaparkan materi yang sangat menarik dengan temanya Microsoft Form dan Microsoft Form untuk pembelajaran dan trik instan deploy Office 365. Nah, ini hal yang menarik tentunya untuk kita ulas Bapak Ibu, karena kita ketahui bahwa Microsoft 365 itu bukan hal baru lagi buat Bapak Ibu ya, terutama sahabat Sultra Cerdas semua yang mungkin sudah memiliki akun Office 365 dari Sultra Cerdas. Nah, bagaimana kita mengelola salah satu aplikasi yang ada di dalam Microsoft 365. Nah, siang ini Bapak Jasmine Suryadi akan berbagi dan Pak Baharudin juga akan berbagi bagaimana tips trik instan untuk kita deploy Office 365. Selama ini kita cuma bisa menggunakan, kita tidak tahu bagaimana proses mendeploynya. Nah, yang hari ini Pak Bahar akan berbagi pengetahuan. Tentunya ini akan menambah khasanah pengetahuan Bapak Ibu tadi tentang Microsoft 365. Mungkin kita langsung saja. Tes satu. Halo. Ya. Sudah terdengar suara saya sudah? Iya, terdengar Pak. Ini sudah dimulai Pak. Oh iya, silakan lanjut. Ya. Sebentar saya cek Pak Jasmine dulu, barangkali sudah bisa dinaikkan jadi panelis ya. Pak, kabar? Ya, masih belum bisa nih Pak Jasmine, saya naikkan. Mungkin masih pakai browser, nggak apa-apa Pak. Yang penting, iya, masih belum bisa dinaikkan jadi panelis Pak. Belum bisa ya? Oke, saya coba lagi. Iya. Oke. Iya, tidak apa-apa Pak. Ya, lanjut ya. Iya, oke. Pemateri kita siang hari ini, Bapak Ibu ada dua. Satunya mungkin sudah setengah tenar ya, karena kalau Teh Umi bilang sih dia adalah aktivisnya sadar gitu. Dan beliau ini juga dikenal sebagai founder Sultra Cerdas. Beliau banyak warawiri di dunia video conference. Ya, beliau adalah Bapak Baharudin, SPD, Eskom, MPD. Wah, banyak ya titelnya. Seperti banyak itu pula ilmunya yang nanti akan di-share dengan kita. Beliau ini founder Sultra Cerdas, kemudian dia expert, dan banyak lagi prestasi dan pengalaman yang sudah beliau lalui. Dan kalau saya sebutkan, kayaknya itu ada satu buku jadi novel itu banyak sekali. Dan itu juga biar tidak terkesan melebih-lebihkan ya.
Bapak Ibu sudah tahulah beliau ini. Mungkin kita langsung saja ya kasih kesempatan kepada beliau. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu saya informasikan mengenai kegiatan kita pada siang hari ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di flyer, bahwa siang hari ini juga Pak Baharudin itu ada ditemani oleh Bapak Jasmine Suryadi yang juga nanti akan berbagi informasi terkait salah satu aplikasi Microsoft 365 yaitu Microsoft Form. Nah, apa sih fungsinya Microsoft Form ini? Nanti Bapak Jasmine Suryadi akan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Di sini nanti Bapak Ibu yang juga sudah terbiasa menggunakan Microsoft Form, mari kita diskusi, mari kita sharing. Tentunya ini akan lebih menarik karena sebagian dari Bapak Ibu sudah mengetahui fungsi-fungsi ini. Dan di akhir nanti Bapak Ibu akan ada sesi tanya jawab. Nah, di sesi tanya jawab saya akan mencari satu penanya terbaik dari yang mengklik icon raise hand yang berinteraksi langsung dengan pemateri dan satu penanya terbaik dari room chat untuk bisa mendapatkan door prize website gratis dari founder Sultra Cerdas dan Ikatan Guru Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya akan ada 18 lagi website gratis yang dibagikan dan 10 website gratis dari untuk sekolah. Nantinya akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ya tentunya Bapak Ibu akan berhak mendapatkan door prize-nya. Dan di pertengahan nanti kami juga akan membagikan link presensi, mohon kesediaan kerjasama Bapak Ibu untuk mengisi presensi. Selanjutnya akan kami infokan di sesi diskusi nanti enrollment key yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk masuk di webinar ini untuk mendownload sertifikat Bapak Ibu di akhir kegiatan. Oke Bapak Ibu, mengefisienkan waktu, saya persilakan saja untuk materi pertama kita. Menyajikan materinya Bapak Baharudin, saya persilahkan. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kembali dengan di episode kali ini saya sangat bersyukur bisa bersama sahabat Sultra Cerdas semuanya dimanapun Bapak Ibu berada, semoga Allah sehat semua di momen Jumat berkah ya. Tadi berkah di Sultra Cerdas, semoga ini bisa kesempatan siang hari ini kami akan ada oleh host kita di materi Deploy Office 365. Jadi Bapak Ibu ya, saya coba buka browsernya dulu. Ini oke. Mohon izin saya share screen mungkin dulu kita ya. Halo. Ya, silakan Pak. Halo Bu Indah, bola dunianya itu salah itu kayak yang SC ya. Saya nggak bisa share di sebelah ya, karena PC-nya ini. Oke, baik. Mohon izin Bapak Ibu saya share screen dulu. Ini. Ya. Ini. Ya, saya overview sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, Deploy 365 ini
mungkin ramai didengar sejak COVID-19 ya, sejak keluarnya rekomendasi salah satu platform yang akan direkomendasikan oleh Kementerian dalam menyelenggarakan PPDB daring itu adalah Office 365. Pada saat itu banyak sekali teman-teman bergerak ya, para penggerak sudah mulai memikirkan ini, dan ternyata setelah di kelas balik Sultra Cerdas itu sudah punya Office 365 jauh sebelum COVID datang gitu ya. Sehingga pada hari ini berkah yang sudah kami jalani, sudah kami pelajari melalui Office 365 ini, kami coba sharing kepada Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi satu trigger bahwa di Office 365 yang kesannya barangkali selama ini atau di mana ya, ini kita akan presentasikan dengan cara yang lebih simpel, lebih mudah gitu ya. Baik, Bapak Ibu, mengawali presentasi saya bahwa kalau selama ini barangkali dari Office 365 itu dilakukan melalui control panel, website, dan seterusnya. Kali ini saya akan memperkenalkan pemanfaatan Cloudflare. Cloudflare ini adalah tools salah satu penyedia layanan hosting ya, penyedia layanan hosting sebetulnya, termasuk layanan untuk bisa men-set up proxy atau name server daripada website sekolah. Apa hubungannya website dengan Office 365 Bapak Ibu? Ketika kita memiliki website ya, kita memiliki website seperti yang kami punya ini sultra.cerdas.klik. Nah ini, maka di sini kami juga secara otomatis website ini dibuktikan oleh pihak Microsoft bisa melakukan sinkronisasi antara server Office 365 dengan website. Nah kalau website-nya tidak aktif atau tidak eligible untuk menjadi jika berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh Microsoft, maka secara otomatis website itu belum bisa di-approve sebagai Office 365 yang ada pada lisensi 1 yang itu harganya Rp0 bisa per bulan, bisa per tahun ya. Memang program ini program gratis. Nah, di siang hari ini saya akan coba membagikan informasi bagaimana pemanfaatan Cloudflare ini agar bisa kita men-setup, mendeploy Office 365 itu secara instan, ya, sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami. Nah, langkah pertama, Bapak Ibu untuk dapat menggunakan Cloudflare, itu Bapak Ibu harus punya akun dulu di Cloudflare ini. Ya, harus punya akun, ya, dengan cara klik sign up yang di website terlebih dahulu, https://www.cloudflare.com, kemudian kita klik sign up di sini. Sign up ini untuk new user ya, jadi para pengguna baru di Cloudflare. Nah di sini Bapak Ibu akan dimintai pengisian data kurang lebih sama kayak yang lainnya. Jadi masukkan email, kemudian masukkan password di sini ya. Setelah itu baru create account, dan ada beberapa data tambahan kurang lebih sama kayak membuat account di website yang lain seperti Facebook, seperti Instagram, atau akun-akun lain yang require kita harus memasukkan email kita lakukan konfirmasi, dan setelah approval maka kita bisa mendapatkan hak layanan dari Cloudflare ini sendiri. Nah, karena saya sudah memiliki akun, maka mungkin saya tidak perlu walaupun saya sudah memiliki akun, tapi saya kali ini akan coba men-create akun dulu dengan mungkin ini ya, emailnya info@baharudin.web.id. Nah, passwordnya saya masuk passwordnya ya, seperti ini. Lalu saya klik create account. Nah, setelah create account, maka di sini muncul pesan ya. Saya sudah boleh menambah akun gitu ya, dengan akun info@baharudin.web.id tadi, saya sudah bisa nambah akun di sini, nambah website gitu ya. Nah,
semudah itu. Jadi kita sudah nambah website. Saya akan masuk ke akun official saya yang sudah saya buat di Cloudflare. Saya logout dulu di sini. Jadi saya akan masuk di akun bisnis saya menggunakan ini ya, Baharudin. Kemudian saya masukkan passwordnya seperti ini. Lalu saya klik login. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sudah memiliki, ini tampak ada 101 website sudah saya host di akun saya ini. Dan program ini sebenarnya Bapak Ibu adalah program membantu 1.000 sekolah seluruh Indonesia, dan hari ini kita sudah mendekati di angka 200 website untuk sekolah, untuk kampus, dan ada beberapa MJMP, KKG, ya seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Ini ada KKG dan banyak lagi organisasi komunitas guru lain yang sudah bergabung bersama kami di Sultra Cerdas dengan gerakan membantu 1.000 sekolah ini. Nah, di sini Bapak Ibu, saya coba buat satu website. Satu website dengan subdomain menggunakan indobelajar.id. Nah, kalau historinya Indobelajar ini saya ambil di mana ya? Ini dibeli Bapak Ibu ya. Jadi yang tadi yang indobelajar.id ini dibeli, kemudian di host ke sini. Ya, kali ini saya akan mendemokan bagaimana caranya kalau saya mau buat satu subdomain di indobelajar.id. Sebutlah saya akan membuat satu subdomain itu, kemudian saya deploy di Office 365 ya. Karena konten materi kita adalah deploy Office 365. Nah, Indobelajar ini dibeli di mana? Di penyedia di mana saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada penyedia domain itu langsung kita bisa membeli ini karena ini tanpa syarat. Saya tambah recordnya untuk bisa membuat websitenya. Saya buat dulu websitenya Bapak Ibu ya. Kemudian kita coba deploy. Saya tambah di sini, saya menambahkan di rootnya. Di sini type recordnya ini beda-beda. Kalau kita detailkan ini cukup banyak ya tipenya Bapak Ibu untuk pengaturan. Di sini saya hanya menambahkan tipe record agar dia mengarah ke IP4, IP address yang sudah diarahkan ke server saya. Nah, saya tambah di sini sebutlah educate ya, boleh seperti ini, educate. Kemudian saya arahkan ke sini. Bapak Ibu, ini adalah IP address server saya yang nanti sebentar biar saya akan tunjukkan dan mana ini diambil. Ini dibeli juga Bapak Ibu ya. Tapi insya Allah nanti yang benar kami bagikan ini adalah yang akan kami bagikan sebentar Bapak Ibu tidak perlu beli, kami akan bagi gratis memang semua yang sudah kami tulis di flyer dan di narasi yang kami bagikan. Kemudian di bagian ini saya disable proxy-nya agar direct domain name system yang dibangun untuk educate.indobelajar.id ini langsung mengarah ke sini. Atau saya buat aja kayak gini ya, edu ya, biar nggak terlalu panjang domain. Jadi edu.indobelajar.id ini nanti kita akan deploy ke Office 365 gitu. Nah, ini gunanya apa Bapak Ibu? Jadi awalnya kan Indobelajar ini domain ya. Domain ini kemudian dipointing ke satu alamat server 5179.145.73. Nah, nanti setelah tambahin edu.indobelajar.id, jadi alamat ini juga akan mengarah ke sini. Jadi kita ada multi-site server di sini yang di mana server-server itu saya manage menggunakan control panel yang ini ya. Ya, sebentar nanti cara mengaturnya gimana. Jadi saya hanya pointing ini edu.indobelajar.id points to. Nanti juga teman-teman yang dapat hadiah siang ini barangkali juga pasti akan diarahkan seperti ini. Saya coba create, ini saya save ya. Nah, Bapak Ibu kita lihat ini ada proses di save oleh sistemnya Cloudflare. Setelah tersimpan ini ya, ada edu.indobelajar.id itu sudah mengarah ke IP 51.79.145.73. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Cara mengujinya apakah sudah live website yang ini sudah connect gitu ya kalau diakses. Saya klik di sini search, kemudian saya menggunakan command prompt di Windows ya. Ini. Lalu saya ketik di sini ping
edu.indobelajar.id. Nah, ini waktu ya. Jadi kita lihat dia mengarah kemana. Ini ketika saya ping dengan menggunakan perintah ping spasi edu.indobelajar.id, ini ada replay dari IP yang ini Bapak Ibu ya. Jadi server sudah bisa membaca bahwa edu.indobelajar.id ini sudah bisa diakses. Mari kita lihat di sini saya ketik edu.indobelajar.id. Kita cek. Ini ada beberapa saat harus masuk dulu ke browsernya. Nah, dia mengarah ke sini Bapak Ibu. Apa ini? Ini adalah default page yang saya pasang di server saya. Jadi kalau ada website-website yang error, pasti larinya ke sini. Nah, bagaimana bisa membuat webnya di alamat yang ini tadi? Ya, saya coba login dulu, masuk di akunnya seperti ini ya. Di servernya ya. Masuk di server, buatkan akun tadi edu.indobelajar.id. Kita ingat ya, saya copy Bapak Ibu ini. Saya masuk di sini, ketik akunnya, kemudian masuk di pengelolaan multi-sites-nya. Ini ada banyak sekali website di sini Bapak Ibu ya. Ini tidak perlu saya tunjukkan semua. Saking banyaknya itu ada ratusan website di sana. Saya create virtual servernya di sini, yang tadi ya. Saya create virtual server, kemudian saya klik edu ini ya. Yang HTTP-nya saya hapus saja gitu ya, seperti ini. Lalu saya generate passwordnya. Ini passwordnya karena ini contoh ya, saya bisa tunjukkan, ini saya copy. Oke, kemudian saya enable feature di sini. Saya tambah SSL website itu, kemudian saya klik servernya. SSL ini apa Bapak Ibu? Itu adalah secure shell encryption ya. Jadi enkripsi untuk HTTPS. Kalau kita akses website seperti ini yang ada kunci-kunci ini, berarti hanya ini HTTPS Bapak Ibu. Berbeda dengan HTTP yang biasa seperti ini, dia muncul secure ya. Tapi kalau membahas tentang itu nanti kita sesi lain lagi kita buka. Kita bagi-bagi lagi dengan servernya Bapak Ibu ya. Sekarang kita kirimkan komputer gratis ke sana. Ya, mohon maaf bercanda Bapak Ibu. Jadi kita tidak sampai ke situ. Oke, kita lanjut. Dilarang bercanda. Ya. Oke, proses create website-nya udah jadi Bapak Ibu ya. Saya coba akses. Nah, ini dia muncul pesannya, ada virtual machine di sini, ada construction ya, bahwa ini sudah bisa di-deploy Bapak Ibu, hanya untuk approval ya, benar-benar ini harus di-deploy sampai tuntas. Bisa deploy sampai tuntas, harus ketuntasannya mungkin kita akan bahas di bagian lain. Saya akan langsung jump pada materi deploy seperti apa sih? Deploy dari tadi nggak pernah masuk-masuknya, yang bikin website doang kayak gini ya. Oke, kita masuk di proses deploy. Untuk deploy Bapak Ibu, kita harus masuk di situsnya. Ini saya pakai incognito window ya, hitam-hitam nih. Saya masuk di sini, compare. Biasanya saya itu compare Office 365 for education. Biasanya saya pakai kata kunci ini ya untuk search-nya. Nah, saya pakai yang bahasa Inggris saja karena saya kurang ngerti kalau bahasa komputer yang bahasa Indonesia itu agak tidak begitu familiar saya ya. Saya klik get started for free di sini. Untuk masuk ke ini sudah mau menuju deploy Bapak Ibu ya. Jadi sebentar lagi ini sudah akan saya masuk di fase deploy-nya. Nah, di sini ada Indonesia, kemudian saya masukkan first name-nya. First name-nya Udin. Sorry, harus lain ya. Nah, bisnis email address-nya. Seperti ini, phone number. Oke, company name saya sebutlah edukasi Indo Belajar. Oke, organization size. Oke, klik next. Kemudian di sini saya tulis Bahar Edu Indo Belajar, boleh seperti itu ya. Ini harus unik Bapak Ibu karena ini adalah
akan dideteksi oleh Microsoft. Kalau muncul tanda centang seperti ini berarti cocok alamat. Saya masukkan passwordnya di sini. Seperti ini ya, saya klik. Ini boleh dicentang, boleh tidak. Kemudian saya klik create my account. Saya tunggu beberapa saat. Dan di sini ada proof bahwa saya bukan robot ya. Ya memang saya karena bernapas pasti bukan robot Bapak Ibu ya. Jadi saya masukkan di sini karena robot nggak bisa bernapas kan, nggak punya perasaan gitu ya. Oke, saya masukin nomor HP-nya. Oke. Kemudian ini ada pilihan call dan text ya. Boleh di call juga, ada panggilan nanti yang minta konfirmasi. Saya klik text me supaya dia bisa masuk SMS konfirmasinya ke saya, dan di situ sudah diminta text confirmation. Saya masukkan, nah ini sudah masuk ya, ada 659, 876. Nah ini angka random yang dikirim oleh Microsoft untuk mengkonfirmasi bahwa saya bukan robot, karena saya bisa mengirim SMS, bisa membaca SMS ya, seperti itu. Nah di sini sudah berhasil Bapak Ibu. Kita tunggu beberapa saat. Ini ada, biasanya saya mengcopy ID yang ini karena ini ID pusatnya ya. Ini benar-benar sangat penting di sini. Save this info, you need it later ya. Jadi simpan informasi ini dan karena kamu akan membutuhkannya nanti, kata dia gitu ya. Jadi kita simpan aja gitu ya, kita copy paste dari ini. Ini triknya. Nah, di sini yang dimaksud instannya Bapak Ibu. Jadi ketika saya selama ini mendemokan proses untuk melakukan deploy itu satu persatu di setting MX name, kemudian record, kemudian CNAME, dan TXT-nya itu begitu sangat rumit, kadang-kadang verifikasinya juga sangat lambat. Dengan Cloudflare yang tadi, Cloudflare yang ada di sini Bapak Ibu, dengan fitur Cloudflare ini dengan yang membantu DNS only di proses deploy ini, maka kita bisa secara instan bisa mengaktifkan domain yang tadi saya sudah buat di deploy ke Office 365. Oke, kita lihat beberapa saat tadi sudah siap semua, proses deploy-nya sudah masuk di SO Wizard ini. Ini akan kita dibantu oleh sistemnya Microsoft untuk masuk ke ini Get Office 365 Education Discounted Pricing. Ini yang saya maksud tadi Rp0 Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya klik next, boleh ya, saya klik next supaya diproses. Diminta saya nama domainnya Bapak Ibu ya. Nah, nama domainnya itu tadi yang edu.indobelajar.id. Ya, saya pilih use this domain. Nah, di sini sistemnya Microsoft sedang bekerja mendeteksi mana sih hostingnya ini. Bapak Ibu bisa langsung lihat di layar ini, sign into Cloudflare. Kerennya Office 365 Bapak Ibu, sistem Microsoft bisa langsung mendeteksi bahwa hosting tempat saya nyimpan file-file website ini itu adalah menggunakan Cloudflare Bapak Ibu. Nah, ini langsung dideteksi. Kalau Baharudin Web ID tentu dia nggak akan kenal karena saya tidak setenar Cloudflare Bapak Ibu ya. Bisa menggunakan ini bisa dilihat. Before we can set up your domain, we need to verify that you are the owner of edu.indobelajar.id. Sign to Cloudflare. Ini jelas. Jadi saya masuk dulu di Cloudflare. Saya harus login di sini Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya menggunakan incognito window yang tidak ada hubungannya dengan yang window yang di depan tadi. Saya klik di sini menggunakan akun bisnis saya. Saya tunggu beberapa saat di sini masukin. Oke, saya input lagi passwordnya. Oke, saya klik login. Kemudian di sini sudah posisi saya sudah login Bapak Ibu ya, sudah muncul. Dan di Indo Belajar ID ini sudah ada yang tadi yang edu.indobelajar.id. Sudah lagi laksana ini ya, sudah ada ini, sudah mengarah ke sini. Nah, kita cek sekarang, kita minta verify ya by system, ini kita klik verify. Ya, kita tunggu beberapa saat, ini ada proses verifikasi Bapak Ibu, kita lihat, kita tinggal melakukan autorisasi.
Padahal sebenarnya ini kalau manual Bapak Ibu sangat rumit, dan ketika terjadi kesalahan di sini banyak orang-orang yang melakukan uji coba mau mendeploy yang baru belajar gitu ya. Itu banyak jadinya putus asa, hopeless gitu ya. Akhirnya kadang menghubungi saya juga ke teman-teman sejawatnya untuk mana sih ini. Nah, padahal sangat simpel. Kalian yang menggunakan Cloudflare, jadi saya klik dan selangkah lagi Bapak Ibu, ini saya akan mendapatkan fitur-fitur Office 365-nya. Ini Bapak Ibu sudah aplikasi sudah komplit. Di sini ada Teams, ada Word, Excel, PowerPoint online, semuanya sudah sangat komplit. Sebentar lagi saya akan menunjukkan di sini ada bagian setting. Di setting ada domain ya. Harusnya domain ini tadi sudah muncul help. Jadi Bapak Ibu ini ada, Bapak Ibu bisa lihat ini ada edu.indobelajar.id, ini belum aktif gitu ya. Belum incomplete setup. Saya lengkapi Bapak Ibu ya. Saya klik di titik 3 di sini. Lalu saya klik continue setup. Kemudian saya biarkan sistemnya lagi Office 365 ini mendeteksi. Dia akan melakukan setting otomatis dengan berbagai konfigurasi yang ada di dalamnya. Jadi saya klik processing di sini. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul. Ada apa yang harus dilakukannya, ada kurang lebih ada 3 konfigurasi di MX TXT ini. Dan ini tidak perlu saya konfigurasi ya. Saya cukup add DNS record ya, seperti ini. Dan lagi-lagi Cloudflare bekerja secara otomatis. Bapak Ibu tidak bisa saksikan ini banyak sekali konfigurasi ini sampai akhir. Dan kalau ada salah satu nilai yang salah di sini, value yang di input salah, maka dia tidak akan berhasil Bapak Ibu ya. Tetapi ini secara otomatis dilakukan oleh Microsoft gitu. Kemudian saya otorisasi, klik authorize, dan kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu ya. Ini ada checking results, may take a few minutes. Di bagian bawah ini muncul pesan. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai muncul processing complete. Dan domain setup is complete. Kita cek Bapak Ibu ya. Kita lihat di domainnya. Nah, dua-duanya sudah healthy Bapak Ibu. Karena sudah sehat Bapak Ibu, kita sudah bisa nambah user Bapak Ibu ya. Kita coba nambah user di Office 365 ini. Misalkan saja, ini baru ada 1 user, tadi saya baru buat, saya nambah usernya. Misalkan saja Sulfagri Yani. Nah, di sini last name-nya Indah gitu ya. Ini sudah muncul. Nah, nanti ada Indah alamat Office 365-nya kayak gini nanti, indah@edu.indobelajar.id. Ini saya klik next, kemudian saya bisa assign lisensi A1 for faculty supaya beliaunya bisa langsung menggunakannya, akunnya seperti itu. Dan inilah akunnya Bapak Ibu ya, kita coba cek dengan menggunakan private window-nya Edge di sini. Kita cek ya, ini proses deploy-nya sudah berhasil Bapak Ibu. Kita uji salah satu akun yang kita sudah berhasil buat tadi di sini. Ini username-nya, saya copy masuk di private window-nya di sini. Saya klik next. Kemudian ini dimintai password. Sekarang saya coba copy password-nya ya. Saya copy, login di sini. Kemudian saya klik send ya. Dan Bapak Ibu di sini akun tadi sudah bisa digunakan, sudah bisa nge-Teams ya, sudah bisa punya Office online dan lain-lain sebagainya yang terkait dengan yang ada terintegrasi dalam aplikasi Office. Baik, Bapak Ibu, demikian presentasi saya ya, mengenai Office 365 instan tanpa konfigurasi. Next langsung jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa ditiru dan disebarkanlah informasi baik ini kepada sahabat-sahabat guru hebat kita seluruh Indonesia. Bapak Ibu, jangan ditahan di sini, jangan berhenti di sini, sebab ini akan lebih manfaat dan insya Allah ini akan menjadi multilevel manfaat ke sahabat-sahabat guru Indonesia di seluruh Nusantara ini. Baik, terima kasih. Demikian presentasi saya, Bu Indah. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
Terima kasih Pak Bahar atas materinya, luar biasa. Seperti kita lagi mengikuti balapan gitu ya, cepat sekali, trat gitu. Saya sampai bingung mengikutinya. Tapi tidak apa-apa buat Bapak Ibu yang mungkin kecepatan dan baca komen ini kecepatan sekali ya. Soalnya Pak Bahar berbicara sesuai dengan kemampuannya, dia mendeploy jadi cepat sekali. Nanti Bapak Ibu mungkin yang kurang paham nanti akan ada rekamannya. Boleh di skip nanti nontonnya langkah-langkah ini yang penting-penting. By the way, terima kasih banyak Pak. Keren sekali. Materi hari ini to deploy tips dan trik betul-betul sangat simpel ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang siang hari ini mengikuti ya bisa mencoba nanti untuk mendeploy sendiri. Baik, di sini di tengah kita juga sudah hadir Pak Jasmine Suryadi ya. Alhamdulillah beliau berhasil masuk ke room meeting kita pada siang hari ini setelah tadi 2 kali kayaknya terlempar keluar dari room. Sekarang sudah bisa di room panelis lagi, jadi beliau sudah bisa memaparkan materi. Mungkin nanti sesi tanya jawabnya digabung saja ya Pak Bahar ya. Iya, betul. Lanjut. Ya. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan materi tadi bisa disimak. Mungkin sebagian dari pertanyaan untuk mendapatkan website itu akan diberikan oleh Pak Bahar berdasarkan materi yang sudah beliau paparkan. Baik, untuk mengefisienkan waktu Bapak Ibu, kita lanjut ke pemateri kedua. Bapak Jasmine SPD. Beliau ini adalah Ketua Ikatan Guru Indonesia wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Materi hari ini tidak kalah menarik buat Bapak Ibu tentang Microsoft Form ya. Nah, untuk mengefisienkan waktu mungkin saya serahkan saja ke Pak Jasmine untuk memaparkan materi. Silakan Pak Jasmine. Halo Pak Jasmine, sudah bisa monitor? Silakan Pak Jasmine. Halo Pak Jasmine. Silakan Pak Jasmine. Halo Pak Jasmine, bisa monitor suara kami? Halo. Iya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dari tadi saya manggil Pak, tapi mungkin Bapak lagi ini audionya. Oke, silakan Pak. Kita efisienkan waktu, sudah pukul 2:56. Giliran Bapak Jasmine untuk memaparkan materi kedua. Silakan Pak. Ini belum bisa share layar ya? Share konten belum bisa? Oh ya, sebentar Bapak. Oke, sudah Pak, silakan. Sebentar, kalau boleh mohon izin, kita kebetulan saya dekat masjid, ini lagi azan. Oh ya, oke. Selesaikan dulu azan ya. Oke, siap. Untuk Indonesia. Oh iya, sebentar Bapak. Oke, sudah Pak, silakan. Sebentar, kalau boleh mohon izin, kita kebetulan saya dekat masjid, ini lagi azan. Selesaikan dulu azan ya. Oke, siap. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah di sore hari ini yang suasananya kalau di sekitar kami ini cukup cerah. Alhamdulillah lagi-lagi kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berjumpa kembali.
dengan semangat sharing and growing together, kita hadir untuk menjadi partner diskusi teman-teman. Saya begitu cepatnya Pak Bahar presenter satu tadi memberikan materi, sampai saya harus memutar ulang videonya untuk mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya yang dibicarakan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, sedikit saya review tentang IGI, memberikan overview terhadap keberadaan IGI Sulawesi Tenggara. IGI Sulawesi Tenggara ini kita termasuk yang awal-awal terbentuk dari beberapa provinsi yang ada. Kita sekitar 2009-2010 kelompok-kelompok guru yang kemudian menjadi cikal bakal IGI itu sudah hadir. Saya mengucapkan terima kasih kalau ada teman-teman, terutama teman-teman IGI yang sempat memonitor ini, bahwa hari ini pun IGI Sultra Cerdas bisa berkontribusi begitu besar terhadap memperkaya hasanah berpikir kita, karena proses-proses saya kira memang harus diakui yang ditempa dari adanya organisasi yang bernama IGI. Dan Bapak Ibu sekalian, Sultra Cerdas ini dimotori oleh aktivis-aktivis tulen dari IGI. Itu yang saya sangat salut dan apresiasi tingginya, bahwa dengan proses yang selama ini kita jalani, bahkan berjalan dengan IGI, banyak sekali hal-hal yang membuat mental teman-teman, mental berjuang, yang kemudian mengantarkan teman-teman pada posisi hari ini, begitu. Bapak Ibu sekalian, support kita semua, terus termasuk di Sulawesi Tenggara terus menegaskan komitmennya untuk menjadi partner diskusi teman-teman, untuk saling mengisi, untuk saling menumbuhkan kemampuan, sehingga kita harapkan guru-guru kita termasuk kita sendiri tumbuh dan berkembang untuk semakin menjadi kompeten. Bapak Ibu sekalian, OPIS 365 ini merupakan hal yang sebenarnya bagi saya juga cukup baru begitu. Kalau Pak Bahar memang dari dulu kerjaannya mengutak-atik hal-hal yang berkaitan dengan seperti ini, sehingga saya juga sebagai ketua wilayah tidak punya pilihan. Kalau kawan-kawan saya sudah begitu jauh untuk mengeksplor hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi, dengan segala macam kecanggihan yang ada, saya sebagai ketua wilayah ya berusaha menyesuaikan itu. Bapak Ibu sekalian, terkait materi yang hari ini, saya percaya sekali bahwa Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru yang sedang menyimak, para yang termasuk dalam panelis juga, yang termasuk dalam attendee juga, partisipan, apa yang saya akan sampaikan sebenarnya tidak baru, bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian lebih paham dari saya, dari apa yang akan sampaikan, begitu. Tapi paling tidak, karena ini adalah merupakan sesuatu hal yang baru, kita harus akui kalau seperti di daerah kami di Sulawesi Tenggara, bahkan hal-hal yang sangat simpel dari OPIS 365 ini masih banyak yang rasanya asing, begitu. Itu memang fakta yang harus kita akui. Bapak Ibu sekalian, di antara banyak dari sekian fitur yang ada OPIS 365, hari ini saya ingin coba share sekedar, mungkin nanti diberikan masukan juga kalau kiranya apa yang saya sampaikan mungkin perlu diperkaya lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, untuk mengakses Office 365 Microsoft Form itu khusus, saya juga tidak terlalu paham apakah untuk mengakses semua fasilitas atau fitur yang ada di Microsoft Office 365 harus menyaratkan akun Office 365 itu, ya. Tetapi yang saya tahu dalam kaitan Microsoft Form itu bisa diakses dengan juga tidak menggunakan akun Office 365. Bahkan yang pakai Gmail pun bisa, Bapak Ibu sekalian, seperti yang tampak pada
share screen saya. Ini saya login pakai saya mendaftarkan dengan akun Gmail gitu. Itu yang saya pahami. Saya juga sudah mencoba, kebetulan dari sekolah saya itu sudah punya akun Office 365. Kelihatannya dua-duanya dalam kaitan pemanfaatan Microsoft Form itu dua-duanya bisa diakses Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan coba buka untuk wait. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertama kalinya untuk masuk ke Microsoft Form, Bapak Ibu kita harus login melalui office.com seperti yang sudah tampil di layar. Di sini ada beberapa ya akun yang sudah ada, terus kemudian seperti biasa kita login ya, masuk. Kemudian tampilan depan daripada Office 365 itu seperti yang Bapak Ibu sudah sering lihat mungkin ketika membuka akunnya, di mana Office Microsoft Form itu berada pada bagian bawah yang ini. Kita tinggal klik saja. Pada bagian Microsoft Form ini, Bapak Ibu sekalian, itu ada dua bisa diakses Bapak. Ya. Ada dua yang boleh dikerjakan di sini, yaitu yang berkaitan dengan pembuatan formulir dan pembuatan kuis. Mungkin untuk pembuatan yang kedua-duanya saya akan hanya memberikan semacam mungkin tidak akan terlalu dalam gitu, tapi saya akan coba menyentuh kedua-duanya. Untuk formulir ini, bagian ini adalah memfasilitasi kita untuk membuat berbagai macam formulir Bapak Ibu, baik itu mungkin yang menggunakan seperti ketika tahun ajaran baru kita membuat formulir PPDB gitu, terus kemudian mungkin presensi, seperti juga ketika pertemuan hari ini Bapak Ibu kita menggunakan fitur ini untuk membuat formulir ya, seperti itu. Baik, mungkin untuk lebih singkatnya kita coba akan simpelnya untuk mempraktikkan seperti apa. Bapak Ibu sekalian, saya ambil yang sangat simpel. Ketika kita akan membuat formulir, tinggal klik saja. Itu misalkan formulir PPDB. Ya, biasanya untuk memperlancar kita membuat formulir itu sebaiknya sudah ada mungkin format yang kita siapkan, mungkin dalam bentuk Word, yang menjadi patokan kita supaya kita jangan mikir lagi ini mau berikutnya apa lagi gitu. Jadi di sini Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita tinggal ketik saja ini ya. Misalkan kita mau buat formulir PPDB gitu ya. Saya kira cukup itu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pada bagian ini kita juga bisa memasukkan gambar, image ya. Bisa jadi ya gambar apa saja yang kita kehendaki yang berkaitan dengan judul daripada formulir kita. Kalau ini misalkan formulir BPDB, mungkin yang paling bagus kita masukkan gambar atau logo sekolah. Ya, di sini kita bisa memanfaatkan ada bagian menu, ada pencarian gambar, ya, pencarian gambar. Kemudian dengan fasilitas pencarian dari ini kayaknya bawaan Microsoft ya. Misalkan kita mau tuliskan di sini logo sekolah, kita bisa memanfaatkan itu gitu ya. Logo sekolah gitu. Kita tinggal ketik saja, kemudian kita search ya. Misalkan ini ya, saya ambilin saja, mohon maaf. Ya, ini saja contohnya, kita tambahkan ya. Dia akan kemudian akan masuk ke dalam tidak didukung ya sebagai yang lain. Mungkin terlalu besar atau apa ini ya. Ya, Bapak Ibu untuk menambahkan gambar ini selain daripada tadi dengan menggunakan pencarian, kita juga bisa menggunakan dengan OneDrive yang merupakan fasilitas bawaan, merupakan cloud daripada Office 365. Bisa juga dengan kita mengunggah secara langsung file yang sudah tersimpan
yang kita siapkan dalam laptop atau komputer kita. Kemudian biarkan sambil dia mengunggah ini. Di sini kita akan memberikan pada bagian berikutnya kita akan memberikan deskripsi yang memberikan penjelasan atau penguatan mungkin peruntukan daripada formulir yang kita buat. Mungkin kita berikan seperti ini contoh ya. Isilah data-data berikut dengan lengkap, misalkan ya. Bapak Ibu sekalian, kemudian kita tambahkan ya. Yang berikutnya kita akan menambahkan ya, kalau biasanya formulir itu akan pertama sekali yang akan ditanyakan itu nama. Maka kita biasanya kalau nama kita paling sering menggunakan teks ya. Misalkan di sini kita tulis nama lengkap gitu ya, dan seterusnya. Ini nanti mungkin bisa juga kita kasih jawaban Pak, ini kita harus diisi, artinya ini boleh dilewati, harus berisi untuk lanjut pengisian tahap berikutnya. Setelah itu kita tambahkan lagi ya, biasanya setelah nama lengkap mungkin juga karena ini formulir PPDB kita masih bisa tambahkan mungkin juga masih terkait dengan nama panggilan gitu ya. Bapak Ibu sekalian yang harus diisi, kemudian kita tambahkan baru apalagi kira-kira ya mungkin tempat lahir gitu ya, tempat lahir. Apalagi berikutnya tanggal lahir. Ketika untuk tanggal lahir maka pilihannya bukan teks lagi Bapak Ibu, yaitu kita ambil bagian menu tanggal, kita tulis tanggal lahir. Nah, ini formatnya sudah ada ya. Oke, harus diisi. Kemudian berikutnya dilupa tadi tambahan pilihan yaitu jenis kelamin misalkan ya, jenis kelamin. Pada bagian ini Bapak Ibu kita bisa menggunakan ini dengan option, bisa juga kita menggunakan drop down ya. Ini laki-laki, kemudian opsi 2-nya perempuan. Jenis kelamin laki-laki perempuan ya Bapak Ibu, bukan wanita pria. Ya, oke. Kemudian untuk mengubah itu ya ini ini Bapak Ibu kita bisa menggunakan boleh pilihan seperti ini, jadi nanti tinggal klik, tapi bisa juga kita menggunakan drop down ya. Jadi kalau kita ubah itu bukan drop down maka dia akan bulat-bulat seperti ini gitu ya. Baik, saya kira itu sepintas untuk pembuatan formulir Bapak Ibu. Setelah ini selesai maka yang kita lakukan berikutnya adalah kita bisa melihat di sini ada pengaturan Bapak Ibu yang pojok kanan atas ya. Di sini ada pengaturan, kita pilih pengaturan ya. Di bagian pengaturan ini kita ada beberapa hal ya, seperti ini yang untuk opsi tanggapan ya. Di sini misalkan pengisian formulir ini kita akan ada tenggat waktu begitu, ada rentang waktu yang kita persyaratkan, misalkan tanggal mulainya kapan, tanggal selesainya kapan ya, dan seterusnya ya. Ini juga pertanyaannya bisa teracak. Kemudian pada saat selesai ya, selesai nanti akan ada, kalau kita centang ini akan ada pesan yang bisa kita tuliskan gitu ya. Biasanya kalau tidak ada perubahan, dia akan secara default ini yang akan muncul pada saat setelah submit dari formulir yang sudah diisi oleh oleh anak-anak atau pendaftar saat pengisian formulir PPDB. Begitu Bapak Ibu. Untuk hal bagian lain ini kita bisa melihat pada tinjaunya, reviewnya ya.
seperti inilah tampilannya nanti langsung untuk data-data yang ingin kita himpun dalam kaitan formulir PPDB ini, maka kita tinggal bagikan formulir kita. Ya, kita tinggal bagikan seperti ini. Formulir PPDB mungkin yang paling ya kita tinggal salin ya. Kemudian ya ini ada kalau kita mau dengan tautannya Bapak Ibu sekalian, biasanya tautannya ini biasanya panjang ya. Kita bisa memperpendek dengan menggunakan explore di sini terkait fitur-fitur lainnya begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya lanjut terkait dengan tadi tentang penggunaan formulir, sekarang ini tentang kuis ya. Bapak Ibu, kuis ini juga saya yakin sekali bahwa Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua sudah juga paling sering menggunakan ini gitu. Apa yang bisa kita lakukan dengan bagian kuis ini? Kita biasanya bisa menggunakan untuk membuat soal online begitu Bapak Ibu ya, baik yang bentuknya pilihan ganda ya, yang multiple choice dengan beragam variasinya, ada yang mensimulasikan, misalkan ini soal ulangan harian, soal penilaian harian ya. Baik, penilaian harian sama juga dengan Pak Microsoft Form tadi, yang pembuatan formulir tadi, kita bisa juga tetap mengisikan gambar dengan cara yang sama yang sudah kita lakukan. Di sini ini bisa kita tambahkan deskripsi apa yang kita perlu sampaikan. Misalkan pada ulangan harian ini, karena saya guru SD Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa tulis di sini tema berapa gitu ya. Kemudian kelasnya boleh juga informasi yang memang kita rasa perlu untuk tambahkan gitu ya. Harinya juga hari tanggal ya. Ini bisa kita tambahkan di sini Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk ke bagian pembuatan soal. Di sini ini pertama ada beberapa bentuk yang coba saya akan contohkan di sini. Misalkan kita, karena ini bentuknya pilihan, maka yang dimaksud itu adalah pilihan ganda. Jadi untuk lebih memudahkan kita, saya ada coba-coba lihat tadi soal, misalkan kayak gini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk lebih mempermudah kita sebelum membuat soal online, untuk soal online itu kita bisa menyiapkan dalam bentuk Word seperti ini yang sudah tersimpan, sehingga lebih enak malah. Kita nanti tinggal copy paste gitu ya. Seperti ini, misalnya ini contoh Bapak Ibu ya. Ini copy, terus kemudian kita tinggal paste di sini. Ya. Kemudian opsinya, Bapak Ibu kita tinggal buka, ini kita copy. Jadi sebelum kita copy, karena ini dia menggunakan dia harus ini supaya kita jangan ini tadi hanya saya copy paste, dipastikan sebenarnya pilihannya itu sudah teksnya lebih panjang, mungkin akan lebih mudah buat kita ketika kita menggunakan copy paste. Misalkan ini jawaban dari ini, misalkan yang ini ya. Jadi kita sudah harus memberikan jawaban yang tepat. Kita tinggal centang saja jawaban yang tepat seperti ini, ya. Jadi ketika nanti anak-anak itu menjawab, dia pada akhirnya nanti akan bisa terjawab salahnya yang mana, benarnya yang mana. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah masuk si pertanyaan, ini kita sudah harus memberikan poin, gitu. Kalau misalkan dari sekian soal yang kita buat, misalkan kita anggap ini juga 1 poin saja, gitu ya. 1 poin. Ini juga sama, kita memberikan kita on-kan bahwa ini harus diisi, jadi tidak bisa dilewati Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan ke soal berikut. Saya coba ambil yang bagaimana dengan kalau dia ada gambar, gitu Bapak Ibu ya.
Ya, kalau dia ada gambar seperti ini, yang kita lakukan adalah kita dapat menggunakan, jadi gambar ini harus tersimpan dalam komputer kita, ya, dalam komputer kita dengan menggunakan mungkin yang mudah, mungkin kita bisa di Windows itu ada apa namanya untuk capture gambar, ada namanya sniping tool, ya, kita tinggal klik saja, ya, mungkin yang ya banyak sekali mod aplikasi yang bisa seperti itu ya, tapi saya menggunakan ini yang bawaan Windows saja. Ya, kita ini kita capture, ya. Nah, kemudian ini kita simpan, itu ya, kita simpan, kita kasih nama apa tadi itu, kita kasih nama saja soal IPA, gitu ya. Soal IPA ya. Oke, kita simpan. Setelah itu Bapak Ibu, yang ini kita copy ya. Kita copy untuk pertanyaannya, kita paste ke kolom yang sudah kita pilihkan tadi. Ini karena ini adalah bukan pilihan, maka kita pilih teks ya. Ini kita paste di sini. Perpindahan color ya. Ya. Nah, ini kita masukkan gambarnya lewat ini. Kita sisipkan media, terus kemudian gambar. Ya, kita karena ini tersimpan di dalam komputer kita, maka kita cari unggah. Tadi simpannya di mana ya? Tadi kalau nggak salah di picture. Nah, ini dia ya. Kita tinggal klik saja untuk menguploadnya, mengunggahnya. Ya. Tinggal nanti kemudian kita tinggal menyesuaikan soalnya gitu ya. Kalau kemudian soal yang pertama itu karena posisi gambarnya bukan di atas, maka kita tinggal sesuaikan supaya jangan rancu. Maka ini karena dia berada di samping, mungkin kita tulis di samping begitu. Kita tinggal menyesuaikan saja Bapak Ibu. Ya. Nah, soal ini misalkan pada soal ini akan ada kemungkinan jawaban lebih dari satu, mungkin 2, mungkin 3. Ya, kita tinggal tambahkan jawaban di sini Bapak Ibu. Kita masukkan jawaban yang benar, misalkan ini jawabannya XXX misalkan gitu ya. Kemudian ada juga jawaban lain yang mungkin benar, mungkin XXY gitu misalkan ya, dan seterusnya. Seberapa banyak kemungkinan jawaban yang dapat dianggap benar dari pertanyaan itu. Jadi sehingga ini dia akan ketika siswa menjawab yang ini dianggap benar, dia menjawab ini dianggap benar gitu, karena ada jenis pertanyaan yang seperti itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, sebenarnya fiturnya masih banyak lagi, tapi yang bisa saya share mungkin kesempatan kali ini saja. Bapak Ibu saya yakin lebih banyak berpengalaman menggunakan Microsoft Form ini. Ya, saya tidak bermaksud berapologi karena kebetulan saya juga kepala sekolah. Kalau ada hal-hal yang sifatnya baru dan jadi masukan buat saya, itu akan saya berterima kasih sekali. Saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang ada Bapak Ibu sekalian. Selamat semuanya ya. Baik, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ketua lagi setelah terlempar bolak-balik dari room Webex ya. Semangatnya masih tetap menyala untuk berbagi dengan teman-teman sahabat Sulka Cerdas yang hari ini. 258 sahabat Sulka Cerdas ya, 299 ya sahabat Sulka Cerdas saat ini bergabung bersama kita, dan dua pemateri keren kita siang hari ini udah tampil semuanya, sudah berbagi walaupun kayak balapan ya, dia kayak Valentino Rossi aja ini balapan dua-duanya, tapi tidak apa-apa. Bapak Ibu tentunya ada ilmu, menambah hasanah pengetahuan Bapak Ibu di siang hari ini terkait Microsoft Form dan deploy Office 365 dengan instan. Oke, sesi tanya jawab kita buka. Tentunya ini yang ditunggu oleh teman-teman semua. Minta kesediaan panitia Ibu Tati untuk men-share link presensi
biar teman-teman tidak bertanya lagi mana link presensinya. Siap. Iya, kemudian juga enrollment key-nya silakan di-share Ibu Tati supaya teman-teman bisa masuk di e-learning-cerdas.klik untuk bisa nanti mengunduh sertifikatnya. Baik Bapak Ibu, sesi tanya jawab saya buka. Silakan Bapak Ibu klik icon raise hand untuk yang ingin berinteraksi langsung dengan pemateri kita pada siang hari ini, dan silakan menulis pertanyaannya di room chat buat yang tidak sempat berkomunikasi langsung dengan pemateri kita. Oke, untuk pertama saya berikan kesempatan kepada ini ada di panelis ya, sudah dari tadi angkat tangan, kasihan ini belum dimulai sudah angkat tangan. Belum tahu materinya apa yang mau dipaparkan udah angkat tangan nih panelis ini luar biasa. Ada Opa Adri ya, saya beri kesempatan dulu ke Opa Adri karena waktu kita itu tidak banyak ya, kita hanya kurang lebih 30 menit ke depan ini, jadi silahkan bertanya langsung to the point pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Silakan Opa Adri. Baik, terima kasih Mrs. Indah. Pertanyaan kepada Mas Bahar, Pak Bahar. Oke, bisa terdengar suara saya? Sangat jelas Pak Opa. Oke, terima kasih. Pak Bahar, bagus sekali materinya. Tadi dimulai dengan awalnya Cloudflare, ya Cloudflare untuk hosting, untuk koneksikan akun kita, akun website kita ke 365. Microsoft 365. Tapi kemudian di pertengahan ada juga Pak Bahar menjelaskan mengenai web admin yang saya lihat sedikit lebih complicated, lebih rumit dari Cloudflare itu sendiri. Jadi saya agak sedikit bukan juga confused tapi sedikit bingung mana yang kita harus pakai, karena kalau saya lihat di web admin itu seperti ada kita harus bayar kalau kita sendiri yang menerapkan. Sedangkan Cloudflare gratis. Demikian pertanyaan saya, Pak Bahar. Terima kasih. Ya, silakan Pak Bahar, mungkin sudah dapat poin pertanyaannya ya. Mohon izin saya screen Bu Indah. Ya, silakan. Bapak Ibu sebagai informasi nanti yang memilih penanya terbaik itu adalah Pak Bahar ya, dan Pak Jasmine. Jadi satu dari Pak Bahar, satu dari Pak Jasmine penanya terbaiknya. Oke, silakan Pak Bahar. Mohon izin saya share screen dulu Bu Indah ya. Ya, silakan Pak. Ya. Saya bawa ke Pak Bahar sebentar. Pak Bahar SC ya. Oke. Oke, sudah Pak, silakan. Ya, pertanyaan Pak Adli ya dari ini sahabat dari Kelor, apa sih yang membedakan? Jadi sebenarnya gini Pak Adli dan kawan-kawan guru semua dari seluruh Nusantara, webmin atau virtual min ya, ini ada dua, ini sekali install, ini adalah control panel hostingnya ya Pak Adri ya. Sedangkan yang ini adalah tools yang Cloudflare-nya adalah tools yang bekerja untuk mapping antara nama edu.indobelajar.id itu kayak alamat IP address yang melekat di webmin yang ini tadi. Di sini murni pengaturan website saja, pengaturan konten websitenya mau diisi apa, itu di sini semua dibuat. Tapi ini adalah tools yang menghubungkan antara nama edu.indobelajar.id tadi terhadap website yang ada di sini. Dan memang Cloudflare ini pula lah yang menghubungkan antara edu.indobelajar.id terhadap Office 365 gitu ya. Sehingga ketika deploy Office 365 maka dia akan membaca Cloudflare. Kalau Cloudflare itu di mana, edu.indobelajar di mana, dia adanya di Cloudflare. Nanti konfigurasinya akan muncul seperti ini tadi. Ya,
sampai ke bawah ini, dan ini semua dikerjakan secara otomatis, ya, secara otomatis seperti tadi. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa ini adalah fungsinya untuk mapping alamat edu.indo.pelajar.id atau seluruh domain yang terdaftar di sini. Seluruh domain yang terdaftar di sini dengan konten websitenya yang disimpan di sini. Sedangkan fungsi webmin-nya ini sendiri adalah supaya seluruh website itu bisa di-manage di sini, seperti ini loh. Dan itu berbayar ya webmin-nya? Webmin ini gratis. Yang dibayar adalah tempatnya menginstal webmin. Kalau bisa dilihat ini ada Intel Core Processor Haswell Note SX 8 cores. That's the problem. We have to pay for it. Ya, ini memang harus dibayar gitu ya. Ini memang harus dibayar. Nggak ada Intel Processor yang gratis kali ini. Yeah. Memang harus dibayar. Tapi saya ini memang lagi apa ya? Berbaik hati ya, istilahnya. Lagi berbagi gitu ya kepada para sahabat seluruh maka teman-teman yang beruntung sebentar itu akan mendapatkan alokasi hosting setahun itu yang harusnya dibayar, kemudian ini itu akan kami berikan secara gratis ke indobelajar.id. Ya, seperti ini ya, yang kemarin itu ada NMP Matematika tukar. Nah ini sudah di-approve. Ini sudah di-approve di Microsoft ya, di website-nya. Ini sudah di-approve di Microsoft dan mereka sudah menggunakan Office 365 yang unlimited license. Dan alamatnya itu @mgmpmatematika.indobelajar.id seperti itu. Berapa bayarnya Pak itu di bagian situ di webmin yang bagian itu Pak? Oh ini lumayan Pak, sekitar 25 jutaan per tahun. Ya. Okay. Berarti hanya 2 juta lebih hanya Pak Agus ya. Nah, cuman kenapa saya bisa memberikan secara gratis ya? Karena memang ini kalau bisnis-bisnis yang skala besar kan dia punya CSR ya Pak Adri ya. Kita juga berbagi benefit kepada orang lain yang harus bayar gitu ya. Amal ibadah ya itu amal ibadah. Kalau kita dapat satu keuntungan maka mengapa tidak kita share, apalagi ini kebutuhan pendidikan Indonesia. Ya, jadi Pak Bahar intinya berarti di Cloudflare itu kita buat sign up akun kita gratis. Kemudian kalau kita masuk ke webmin untuk mendapatkan kelancaran semua fitur di webmin harus di hostingnya harus kita bayar ya untuk itu. Harus dibayar. Ya. Kalau mau gratis semuanya maka join dulu di kegiatan kita hari ini dan kalau beruntung berarti dapat gratis. Thank you very much. Thank you. That's all. Cukup. Okay. Ya karena hosting itu kalau ada gratis biasanya di sana itu ada syarat dan ketentuan berlaku harus. I see. Okay. Thank you. Ya Pak. Dan Cloudflare tambahan ya. Cloudflare itu tidak selamanya gratis ya, yang memang ada layanan yang free. Ini bisa lihat ini ada layanan free-nya, sebenarnya ada juga yang berbayar. Cuma yang ini murni free ya, tidak bisa pakai karena dia kegunaannya untuk DNS only ya. Kita set up DNS only tadi itu. Jadi kalau diakses di website resminya saya logout ini. Ini ada pricing-nya teman-teman ya. Harganya gitu. Jadi tapi saya kebetulan mendapatkan ide bahwa kayaknya ini nggak perlu bayar deh, pilihan gratisan itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi di sini ada pricing, kalau kita lihat ini lumayan mahal lah, ada dolar-dolarnya gitu Pak. Sepertinya lebih bagus dari cPanel ya. Ya. Sepertinya lebih bagus ini Cloudflare dari cPanel. Oh cPanel sebetulnya cPanel sebetulnya sudah cukup cukup mahal hari ini ya. Iya. Dan bukan lebih bagus juga.
Sebenarnya dia perusahaan-perusahaan yang memang penyedia hosting. Ya. Untuk saat ini, terus kalau sudah tahu sebenarnya semua sama. Sama Kita aja. soal selera aja gitu. Nah, ya. Oke. Oke, thank you. Oke. Nanti next time pertanyaan Pak Bahar tolong dijawab dengan simpel ya. Ini banyak sekali penanya luar biasa ini. Oke, selanjutnya kita pindah. Satu lagi dulu, saya tadi sudah ke panelis, biar agar sekarang saya ke partisipan. Jadi panelis yang sudah respon sebenarnya. Saya ke Pak Imam dulu nih. Pak Imam Pur siapa ya? Halo, selamat siang Pak Imam. Halo, Pak Imam. Selamat sore. Halo. Oh ya, selamat siang. Ya, bisa Pak, silakan. Halo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, halo. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tengah ya, jauh ya. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Jasmin itu Pak. Waktu pembukaan itu khususnya untuk bahasa Indonesia ada penulisan miring, kemudian caranya bisa misalkan menggunakan Office 36 mana ya. Saya pernah browsing itu ada petunjuknya tapi ketika dipraktekkan dulu ternyata tidak bisa gitu. Mungkin bisa saya bisa mendapatkan perusahaan gitu. Terima kasih Pak. Iya, oke. Pak Justin bisa monitor. Bisa. Iya, silakan Pak langsung kalau udah dapat poin pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih Pak Imam. Tadi kalau nggak salah pertanyaannya dalam penulisan kuis itu, apakah ada tersedia menu atau fitur untuk penulisan miring tebal, gitu ya? Ya, Halo? ya betul. Jadi sepanjang saya menggunakan untuk kuis ini, pembuatan soal seperti yang saya share sama teman-teman guru saya di sekolah, saya juga belum pernah menemukan fitur khusus tentang ini. Gitu. Mungkin nanti kita bisa cari bersama-sama Pak Imam. Jujur gitu, belum pernah menggunakan fitur ini gitu. Ya. Jadi kita nanti sama-sama cari Pak Imam jawabannya. Atau mungkin ada teman-teman juga bisa berbagi di sini. Gitu. Kalau untuk yang pada bagian ini penulisan miring tebal itu memang belum pernah saya tahu juga kalau ada di Office ini gitu, di Microsoft Form ini. Nanti mungkin bisa teman-teman bisa bantu jawab supaya kita juga bisa tahu gitu. Ya. Saya kira begitu Pak Imam. Ya, oke ya Pak. Siapa? Pak Imam. Ya, terima kasih buat pertanyaannya Pak Imam. Sebenarnya ada caranya ya. Ada caranya bisa membuat tebal, membuat memiringkan huruf. Tapi kalau dijelaskan itu sepertinya agak panjang. Ya, Pak Imam begini aja. Kebetulan sekolah cerdas saat ini lagi mengadakan, ini bukan promo, lagi mengadakan online workshop Office 365 itu akan dibahas tuntas di situ. Bapak silakan join, silakan bergabung. Pendaftaran masih terbuka sampai tanggal 5 November itu diadakan oleh Microsoft. Nanti juga akan ada sertifikat 32 jam dari Microsoft dan dari Sekolah Cerdas. Itu penjelasannya agak panjang Pak ya, jadi nanti insya Allah kita berbagi informasi itu. Ada caranya. Oke, saya lanjut lagi karena ini banyak sekali penanya. Saya pilih dulu di room chat ya. Ini pertanyaan buat Pak Jasmin, ini banyak sekali. Mohon Pak Jasmin, Pak Bahar, mohon dijawab dengan singkat aja dan cepat karena kita dibatasi waktu dan penanya ini sangat banyak. Oke, saya ke room chat dulu. Ada dari Ibu Dewi Andayani bertanya apakah aplikasi Office 365 ini bisa dibuka menggunakan kuota dari Kemdikbud. Pak Bahar, silakan. Ya, jawabannya bisa kalau Microsoft Teams ya. Oh ya. Untuk pembelajaran. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bahar. Selanjutnya dari Ibu Mutmainah ke Pak Jati Suryati. Bagaimana Office 365 mempermudah guru dalam mengevaluasi soal bentuk esai atau uraian? Silakan Pak Jasmin. Halo Pak Jasmin. Iya, halo. Ya, sudah dengar pertanyaannya Pak?
Tolong diulang, putus-putus. Ya, pertanyaannya dari Ibu Mutmainah. Bagaimanakah Office 365 mempermudah guru dalam mengevaluasi soal bentuk uraian atau esai? Ya, silakan Pak Jasmin. Ya, terima kasih Bu Mutmainah. Jadi kalau soal uraian itu kan saya juga belum dapat triknya. Kenapa? Karena yang kita input di dalam jawaban untuk di kuis itu kan dia menggunakan pendekatan apa yang kita input, dia akan cocokkan dengan apa yang ditulis siswa. Jadi kalau dia harus persis saya juga belum tahu strateginya begitu, tapi yang jelas bahwa kalau kemungkinan jawaban yang paling mendekati itu kan kita bisa berikan dengan menambahkan kemungkinan jawaban yang akan dituliskan oleh siswa. Saya kira begitu. Oke, simpel ya. Mudah-mudahan bisa jelas ya buat Ibu Mutmainah. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Muhammad Albar. Mau tanya cara memasukkan gambar pada opsi jawaban. Apa bisa Pak? Silakan Pak Jasmin. Kalau yang saya sudah lalui, saya sudah juga utak-atik beberapa kali tidak bisa. Mungkin ada caranya juga ya, tapi untuk sepengetahuan saya belum dapat itu. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Ibu Bapak Ahmad Miftah. Maaf Pak Bahar, saya sudah punya akun Office 365. Apakah masih bisa menggunakan Office 35 dengan akun yang lain? Ya, bisa. Jadi Bapak sudah punya akun, Bapak atau Ibu tadi ya? Bapak Ahmad Miftah. Ya, Bapak Ahmad Miftah. Jadi kalau sudah punya akun, ya Bapak baru punya satu ruang ya. Kalau Bapak mau nambah, ya silakan. Ya, Bapak boleh nambah akun Office 365 di mana saja. Jadi kalau di deploy kita bicara level institusi, karena Bapak mengajar 2 sekolah, maka harusnya kalau dua-duanya itu memiliki akun Office 365 masing-masing, harusnya ada 2 akun. Kalau Bapak mengajar 3 sekolah, maka 3-tiganya punya akun Office 365 untuk pembelajaran, harus 3 punya akun. Analoginya kurang lebih kayak ruang mengajar, nggak mungkin kunci di ruang tempat mengajar yang satu dibawa ke sekolah yang berbeda gitu ya. Nah, demikian. Oke, terima kasih Pak Bahar. Selanjutnya pertanyaan dari Stage M11. Wah, ini nama apa dia? Apakah kuis itu bisa digunakan untuk soal isian, Pak Jasmin? Bisa. Tadi sudah diberikan contohnya, ya. Oh iya. Sudah diberikan contohnya. Mungkin nanti bisa dilihat nanti di videonya ada tadi ya. Oke, jadi buat Pak Stage ya, sudah jawabannya bisa. Bapak nanti bisa ikuti kembali video rekamannya karena sudah dijelaskan tadi oleh Pak Jasmin. Oke, selanjutnya dari Ibu Siti Nuriyati izin bertanya untuk Microsoft Form, apakah ada fitur tanda tangan seperti pada Zoho Form? Silakan Pak Jasmin. Setahu saya belum ada, atau mungkin kan saya belum mempelajari itu mungkin ya. Oke, jadi jawabannya belum ada ya Ibu. Nanti kalau bisa ini bisa dieksplor lagi, dicari tahu lagi. Jadi Pak Jasmin sendiri belum ada ya. Oke, selanjutnya dari Bapak Rohmat 1000. Cara menambah atau melampirkan foto peserta PPDB atau persyaratan kuliah yang mudah. Silakan Pak Jasmin. Gimana? Halo, putus-putus suaranya. Ya, cara melampirkan atau menambahkan foto peserta PPDB atau persyaratan lain yang mudah. Untuk upload, maksudnya dari pengisian gitu ya? Ya. Kalau itu saya belum tahu juga. Ya. Nanti pasti ada itu, pasti ada. Mungkin ilmunya belum sampai ke sana. Ilmunya saya maksudnya, ya. Oke. Selanjutnya dari Ibu Erni ya, Ibu Erni Amu. Membuat deploy dari materinya Pak Bahar belum paham terlalu cepat. Oh ya. Nanti silakan dinonton lagi video rekamannya. Nanti Ibu silakan buatnya lebih slow biar bisa diikuti pelan-pelan. Oke, selanjutnya dari Ibu Mariani. Terima kasih Pak Jasmin dan Pak Bahar atas materinya. Tolong tanya Pak Jasmin, bisakah pada form kuis diberikan soal gambar yang bersuara? Bisa.
Jadi bisa input audio ya? Bisa input video juga bisa. Input video juga bisa. Oke. Ya. Oke, jadi buat Ibu Mariani jawabannya bisa. Nanti bisa coba-coba dieksplor cari di Wikipedia. Kemudian selamat mencoba. Selanjutnya dari Mama Jami, Ibu atau Bapak ya, mohon maaf saya tidak bisa mengidentifikasi jenis kelamin Bapak Ibu dari nama. Kalau salah saya mohon maaf. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan proses pemeriksaan jawabannya Pak Jasmine? Halo. Ya, halo Pak Jasmine, bisa dengar suara saya? Iya, pemeriksaan jawaban pada saat nanti anak itu selesai mengerjakan soal online yang saya pahami, itu kita bisa atur apakah kemudian anak itu bisa langsung terpampang di screen-nya berapa benarnya berapa salahnya begitu, atau bisa juga kita tergantung aturnya nanti, bisa juga kita tidak tampilkan di layar anak itu gitu. Begitu saja, karena dia tetap berpatokan pada jawaban yang kita input gitu. Oke. Dan yang kita sudah setting gitu. Ya kalau seperti ukurnya itu kalau yang saya sudah diskusikan dengan teman-teman guru di sekolah itu ketika yang berkaitan dengan uraian gitu. Ketika kita sudah men-setting kemungkinan jawaban yang akan kita tenggarai bahwa anak-anak akan menjawab itu, tapi ternyata nanti dia tidak menjawab seperti yang kita sudah setting, tetapi setelah kita diskusikan dengan teman-teman itu ternyata benar ini, tapi jawaban itu tidak kita input gitu. Pak Imam Purnomo ini akunnya aktif terus, ini mikrofonnya mengganggu. Oh ya, bentar Pak. Oke, selanjutnya kita pindah ke pertanyaan berikutnya ya. Saya kira buat Ibu Mara sudah jelas ya jawaban dari Pak Jasmine. Selanjutnya Ibu Nur Aziza. Pertanyaan saya ini untuk Pak Bahar. Apa motivasi baiknya Bapak sehingga mau membagikan cara mendeploy, sedangkan sebagian besar mereka yang tahu caranya itu tidak mau membagikan secara umum atau secara cuma-cuma seperti Bapak hari ini. Wah, ini promosi nih. Berikutnya, apakah syarat untuk mendeploy itu harus minimal untuk 30 orang, Pak? Satu lagi, Pak, ini keluar dari materi yang Bapak presentasikan. Saya selalu kesulitan untuk mendownload sertifikat dengan cara baru yang dipakai oleh Sultan Cerdas. Meskipun sudah absen dengan selalu gagal login dengan akun saya di Sultan Cerdas. Terima kasih, Pak. Silakan Pak Bahar. Luar biasa pertanyaan Ibu Aziza ini. Oke, iya. Jadi motivasinya sih sebenarnya ya niat berbagi saja ya, seperti itu. Jadi Sultan Cerdas ini kan dari awal memang kami membangun Sultan Cerdas ini dengan belajar tanpa happy, berbagi tanpa batas. Barangkali yang oleh orang lain sesuatu yang sifatnya premium, oleh kami itu bisa saja dikasih. Dan itu nanti tidak sepenuhnya negatif, tidak prinsipnya. Kami juga perlunya harus spending ya, menghabiskan sedikit rupiah lah gitu ya. Tapi kan kalau bagi untung rasanya juga tidak merugikan kami. Saya kira juga semua kami berprinsip bahwa di dalam rezeki yang kami miliki itu tertitip pula rezekinya Bapak Ibu, apalagi untuk kepentingan pendidikan. Itu motivasi bagi yang kedua bahwa Bapak Ibu dalam 3 minggu terakhir kami mengubah cara untuk mendownload sertifikat di e-learning Cerdas itu sebetulnya tujuannya bukan untuk mempersulit, tetapi agar benar-benar Bapak Ibu itu hadir di dalam meeting yang kami selenggarakan, lalu webinar yang kami selenggarakan itu benar-benar diperhatikan, disimak baik-baik. Karena kami juga di sana akan menunjukkan, melakukan share screen, menunjukkan teknisnya gimana langkah-langkahnya untuk bisa download sertifikat di sistem kami. Seperti itu. Dan hasilnya sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi gini, saya perlu tegaskan bahwa ketika saya menyelenggarakan kegiatan di Sultan Cerdas, apabila hanya satu yang berhasil dari ratusan orang yang mendownload sertifikat, maka harusnya adalah sudah yang satu itu adalah saya. Kalau prinsipnya saya ketika mengikuti suatu kegiatan, apalagi dengan hanya prasyarat registrasi dan download kan gitu. Nah,
Nah kalau di satu kegiatan itu yang berhasil ada 200 orang, lalu satu orang yang itu adalah saya yang tidak berhasil, mestinya saya berpikir Bapak Ibu adalah berarti ada yang keliru dengan cara saya. Dan dari kami sebetulnya survei secara live untuk cara membuat sertifikat itu kami sudah berikan, dan pun misalkan berbentuk link untuk dibaca, diterang lagi seperti apa langkah-langkahnya, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah bisa lakukan. Nah kalau Bapak Ibu lupa, maka ada juga langkahnya, ya tinggal klik forget password, kemudian password itu bisa langsung dikirim ke emailnya Bapak Ibu. Yang jadi masalah adalah kadang kita sudah lupa password, kita lupa pula akunnya Bapak Ibu, lupa pula emailnya dibikinkan orang lain lagi, itu yang jadi masalah. Karena kalau kita bersandar kepada orang lain dan semuanya belakangan juga kita akan dapat masalah, karena ketika digunakan akun tersebut masuk ke satu sistem diregistrasi lupa password, nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya kira tidak ada tujuan lain untuk mempersulit. Mari kita belajar berliterasi lagi, membaca, dan bertanyalah kepada sahabat-sahabat kita apabila masih ada pertanyaan. Kami pun akan bersama maksimal. Kalau kegiatan kami malam hari itu kami pelayanan sampai pukul 00 malam, dan kami baru close. Rata-rata tinggal sekitar 10-20 orang yang tidak berhasil, dan ada 300-400 orang yang berhasil berhasil. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya kira kalau ada yang gagal itu 10-20 orang dari 400, saya kira saya anggap bahwa sebenarnya kegiatan dan sosialisasi kami untuk menguasai itu cukup keras. Demikian, saya kembalikan. Terima kasih Bu Ida. Oke, terima kasih Pak Bahar. Panjang kali lebar akhirnya menjadi luas. Saya hanya minta dijelaskan sedikit, Bapak melebar. Mohon berikutnya Bapak konsisten. Terima kasih. Selanjutnya saya pindah ke room partisipan lagi ya. Soalnya Pak Koordinator ini kalau sudah ngomong nggak mau berhenti, diingatkan juga nggak paham-paham. Saya kembali ke yang raise hand dulu. Ini baru satu tadi yang raise hand-nya. Dan baru dua dengan Pak Imam dan Pak Adri ya. Selanjutnya saya kasih kesempatan ke Pak Rahmadani ya. Pak Rahmadani, mohon to the point ya pertanyaannya ya. Waktu kita hanya tinggal 8 menit ke depan. Silakan Pak Rahmadani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Dopin aja ke Pak Jasmine. Saya mau nanya Pak, bila kita membuat soal, setelah kita selesai soal jawaban, itu apakah muncul kunci jawabannya? Kalau gimana caranya agar kunci jawaban itu tidak muncul? Ada solusinya Pak? Ya, silakan Pak Jasmine, bisa langsung ditanggapi. Halo Pak Jasmine. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Terima kasih Pak Imam. Sorry. Pak Rahmadani. Itu ada caranya Pak. Jujur saya lupa, tapi ada caranya. Ya. Saya mau tunjukkan di sini, tapi saya lupa. Saya coba buka-buka kembali. Tapi yang pasti ada Pak. Makanya kan itu kita tinggal coba nanti Bapak juga nanti buka-buka. Itu tinggal dicentang saja. Biasanya kalau kita mengaktifkan fitur itu biasanya kalau pengerjaannya langsung bersamaan di dalam kelas. Tapi kalau dia misalkan tidak bersamaan pengerjaannya dengan peserta didik, kita khawatir kalau kita itu fiturnya kita aktifkan itu nanti ada yang akan lebih dulu kerja, nanti dia akan beritahu temannya yang lain, karena itu kelihatan dia akan kalau fiturnya itu kita aktifkan, dia akan bisa memberitahu temannya yang lain. Jadi intinya pengambilan itu ada. Saya mau share screen, tapi saya lupa itu, saya harus cari lagi. Yang jelas saya pernah buat kayak gitu Pak. Gitu. Oke, berarti tugasnya Pak Ramadhani itu googling lagi ya. Karena kata kuncinya bahwa ada, berarti mari kita mencari tahu. Oke. Terima kasih Pak Ramadhani. Selanjutnya Bapak Eman Brian. Halo Bapak Eman. Halo. Pak Enan mana sih? Oke, saya sudah memanggil, nggak ada audio, saya pindah ke Bapak Chandra. Bapak Chandra Budi Putra, selamat siang Bapak. Halo, siap. Ya, silakan Pak, langsung ke pertanyaan saja ya Pak. Iya, baik. Saya tunjukkan pertanyaan ke Pak Jasmine tentang Microsoft Forms. Bolehkah kita
melihat secara langsung atau ini otomatis terupdate data responnya dari data yang sudah terisi. Bagaimana Pak? Terlalu dekat ya tidak dengan suara saya. Iya. Tentunya terlalu dekat. Halo? Iya. Iya, Silakan ulang. bisa kita melihat data respon yang terupdate secara otomatis. Iya. Pertanyaannya Iya. bisa melihat data respon yang bisa terupdate secara otomatis gitu. Ya, silakan Pak Jasmine. Baik, terima kasih. Itu kan ada, kita bisa lihat di ada bagian tanggapan, itu bisa kita lihat sudah berapa, mungkin yang itu maksudnya ya, sudah berapa tanggapan respon yang diberikan dari form yang mungkin kita sebar, misalkan seperti formulir itu untuk melihat sudah berapa banyak, sama dengan ketika seperti kita membuat presensi hari ini gitu, itu sama, kalau yang itu yang dimaksud ya, saya nangkapnya begitu. Jadi kita bisa cek di bagian tanggapan atau respon yang kemudian juga bisa kita buka dalam form Excel. Begitu Pak yang saya paham dari yang saya tangkap dari pertanyaan Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jasmine, terima kasih Pak Chandra, semoga dipahami jawabannya. Selanjutnya Bapak Ansarif. Selamat siang Bapak Ansarif. Halo Bapak Ansarif, selamat siang. Oke, no audio. Selanjutnya Ibu Evi. Ibu Evi Fitriani, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu ya, langsung. Ya, saya bertanya kepada Pak Jasmine dan Pak Baharudin. Yang pertama untuk Pak Jasmine, apakah bisa memasukkan kuis dari Word atau Excel secara otomatis tanpa kita copy satu persatu pertanyaan? Jadi langsung kita masukkan atau kita inputkan langsung sekali klik gitu, langsung jadi formulirnya atau kuisnya. Yang kedua untuk Pak Bahar, tadi kan ada kita masukkan email untuk deploy Office ya. Nah, apakah email itu di akhirnya itu harus khusus ACID atau harus khusus Gmail atau bisa email dalam bentuk apa saja gitu? Ya, oke. Terima kasih Ibu. Ya, selanjutnya Pak Jasmine, silakan Pak. Baik, terima kasih. Dengan Ibu pertanyaannya, terima kasih. Saya juga belum menemukan itu Bu. Untuk secara memang kalau ada menu itu akan lebih mudah bagi kita, jadi kita tinggal import saja. Itu sekali klik bisa, tapi saya belum dapatkan. Bu moderator, Bu host, jadi kalau ada pertanyaan yang walaupun dilemparkan ke kami gitu, ke saya terutama, saya minta kalau siapa tahu ada partisipan yang maksudnya saya memberikan jawaban yang artinya mungkin belum menjawab pertanyaan teman-teman, itu bisa juga disampaikan supaya teman-teman juga bisa memberikan tanggapan. Itu bagus supaya pertanyaannya supaya bisa dapat solusinya. Tapi khusus pertanyaan ini setahu saya belum temukan untuk yang fitur yang bisa langsung import baik dari Word maupun dari Excel. Tapi kalau Pak Bahar juga tahu silakan dijawab. Ya, silakan Pak Bahar. Lanjut pertanyaan berikutnya. Iya, jadi ekstensi domain barangkali yang dimaksud ya. Jadi begini Bu, untuk ekstensi domain sebetulnya kalau pengalaman kami yang paling penting adalah di verifikasinya. .com, .net, kemudian ini penting di verifikasinya, kalau bisa diverifikasi bahwa dia layak untuk mendapatkan discount pricing for educational tenant itu, maka Microsoft pasti melakukan approval. Kalau sejauh ini saya malah pakai subdomain ya, ada yang berhasil seperti ini. Jadi nggak harus dia ACID atau SCID, cuman kalau dia SCID kan dari penamaan verificator di bagian back-end-nya timnya Microsoft itu lebih mudah mendeteksi gitu ya. Dia sudah punya istilah kalau ini
ada prasangka bahwa ini sudah pasti akunnya pendidikan, karena yang banyak dia upload itu adalah dunia pendidikan. Demikian supaya Oke, terima kasih Pak Bahar, terima kasih Bu Evi sudah terjawab pertanyaannya. Ya, terkait dengan permintaan Pak Jasmine tadi, terkesan saya juga terburu-buru ya Pak Jasmine, soalnya saya dikasih deadline waktu sama Pak Koordinator ini hanya sampai pukul 4, jadi kalau kita mau menjawab satu persatu, banyak sekali ya. Iya, betul. Jadi yang lain juga mesti ada 15-an ini, kemudian pertanyaan yang chat juga masih sangat banyak. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.00. Jadi Pak Bahar, apakah yang di room chat dan di partisipan ini kita berikan kesempatan untuk bertanya? Ini masih ada 15 orang kayaknya ini. Cukup. Kebetulan saya juga mau keluar. Iya. Terkait dengan dosennya dari Pak Bahar dan Pak Jasmine ini, bagaimana mekanismenya Pak Bahar? Ya, Pak Jasmine, bagaimana Pak Jasmine? Saya persilakan dulu Pak Jasmine. Tadi ada beberapa penanya itu yang sudah bertanya. Silakan dipilih satu dari penanya tadi untuk mendapatkan door prize ya dari Sultra Cerdas dan dari ID Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Adrianus, Bapak Ibu Ramadhani, Bapak Imam, Bapak Chandra, Ibu Evi Fitriani. Halo Pak Bahar. Iya. Halo. Kalau dari saya, halo. Iya Pak ya. Coba nanti lihat presensinya, yang paling pertama absen. Oh begitu, yang paling pertama absen tadi ya. Oke, satu dari Jasmine yang paling pertama absen. Oke, kalau dari Pak Bahar ini saya catat nih. Yang paling awal absen ya. Iya. Nanti Bapak Ibu saya perlihatkan outnya ya. Jadi yang paling awal absen Bapak Ibu yang berhak mendapatkan website gratis dari Sultra Cerdas. Selanjutnya Pak Bahar silahkan. Yang sudah raise hand nanti akan saya tunjuk berurut untuk pertanyaan. Ada pertanyaan dari Sultra Cerdas sendiri yang bisa mendapatkan website. Jadi untuk tidak menurunkan icon raise hand-nya. Oke, sambil menunggu dari Pak Bahar ya, saya beri kesempatan kepada Bapak Saleh. Pertanyaannya Bapak Saleh. Halo Bapak Saleh. Ya. Ya, siap dengan pertanyaan saya ya Pak ya? Ya. Ya, pertanyaan saya Bapak simpel saja. Bentar saya lihat dulu. Pertanyaannya sebutkan dari ulang tahun Sultra Cerdas itu tanggal berapa? Silakan Pak. Hari ulang tahun Sultra Cerdas itu jatuh pada tanggal berapa? Ya, pasalnya 1, 2, 3. Oh, pasalnya nggak bisa ya. Selanjutnya ke pertanyaan masih sama ke Bapak Harun. Halo, Bapak Harun. Bisa monitor. Halo. Ya, Bapak Harun. Ulang tahun Sultra Cerdas jatuh pada Suaranya ya. Bapak Ibu, pertanyaan saya. Halo, Bapak Ibu. Bu, ada display, ada suara yang udah Pak, udah. Suara dari Pak Jasmine kayaknya lagi prepare mau keluar. Bapak Ibu, pertanyaan saya mohon diingat. Bapak Ibu boleh menjawabnya di room chat. Nanti room chatnya akan saya copy, kemudian saya simpan untuk diperlihatkan ke Pak Bahar. Jadi yang menjawab paling cepat
kemudian room chat, maka itulah yang akan diambil oleh Pak Bahar ya Pak Bahar ya. Paling cepat dan benar. Ya, paling cepat dan paling benar. Pertanyaan pertama. Sudah ada yang menjawab di chat Bu Ina. Iya, tidak apa-apa Ibu. Nanti kan kita lihat siapa yang paling pertama. Nanti kita backup semua chatnya. Oke, pertanyaan pertama tadi, silakan yang bisa jawab, dijawab saja. Yang paling cepat dan benar itu yang kami ambil. Bisa cepat, kalau salah tidak diambil ya. Pertanyaan pertama, sebutkan hari, tanggal, dan bulan tahun ya. Ulang tahun Sultra Cerdas. Yang kedua, episode keberapakah Sultra Cerdas hari ini? Ya, silakan Bapak Ibu di room chat ya, diketikkan jawabannya. Akan kami rekap dan kami bagikan di grup Sultra Cerdas, akan kami umumkan di grup Sultra Cerdas. Pertanyaan ketiga, Bapak Ibu, sebutkan nama lengkap Bapak founder Sultra Cerdas, lengkap dengan gelarnya ya. Ya, silakan Bapak Ibu mencoba, kalau yang paling cepat dan benar maka itu yang akan terpilih. Kemudian pertanyaan berikutnya. Jadi banyak kesempatan buat Bapak Ibu mendapatkan door prize ini. Kalau yang pertanyaan pertama belum benar, mungkin pertanyaan kedua yang Bapak Ibu jawabkan yang benar, maka yang itu Bapak Ibu tetap akan mendapatkan hadiahnya. Selanjutnya, yang pertanyaan keempat, sebutkan minimal 3 nama lengkap kru Sultra Cerdas yang Bapak Ibu ketahui. 3 nama lengkap kru Sultra Cerdas. 3 aja Bapak Ibu. Krunya banyak. Ya, selanjutnya buat Bapak Ibu yang update dengan kegiatan Sultra Cerdas ya. Saat ini Sultra Cerdas itu mengadakan pelatihan online. Ya. Saat ini sedang dibuka registrasinya sampai tanggal 5. Sebutkan tema atau judul pelatihan yang diadakan oleh Sultra Cerdas. Kemudian pertanyaan berikutnya, mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaannya tidak kami tuliskan di room chat. Karena yang ada di room chat hanya jawaban Bapak Ibu yang kami terima. Pertanyaan berikutnya, kerjasama dengan instansi apakah Sultra Cerdas dalam melaksanakan pelatihan? Ya, silakan Bapak Ibu memilih salah satu pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab dengan mudah dan cepat. Kalau Bapak Ibu memperhatikan flyernya yang kami share di grup Sultra Cerdas, itu Bapak Ibu pasti tahu. Nah, dalam rangka apa Sultra Cerdas mengadakan online training? Nah, ini yang penting Bapak Ibu, sebutkan nama akun LMS Sultra Cerdas. Biasa Bapak Ibu mendownload sertifikat, dituliskan dengan tepat. Perhatikan Alamat. Ya, alamat ya Pak. Alamat LMS. Alamat LMS Sultra Cerdas tempat Bapak Ibu selalu mendownload sertifikat. Ingat ditulis dengan tepat hurufnya, tidak boleh salah. Huruf kapital atau huruf kecil ya. Ya, kalau berarti enggak ini ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang paling sering Bapak Ibu dengar. Tuliskan motonya Sultra Cerdas. Ya, motonya Sultra Cerdas ya Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu yang terbaik akan kami ambil 20 yang jawab tercepat dan benar. Itulah yang akan kami ambil. Kemudian untuk yang raise hand tadi dan yang penanya tadi akan dipilih oleh Pak Bahar. Saya sudah catat nama-namanya yang sudah saya bacakan pertanyaannya tadi. Termasuk pertanyaan Bapak Ibu yang tidak tersempat dijawab di room chat. Akan kami rekap semua dan tetap akan kami beri kesempatan untuk mendapatkan door prize jika pertanyaan Bapak Ibu terbaik menurut pemateri. Ya. Oke Pak
Pak Bahar, mungkin saya mohon pamit dulu nih, saya mau siap-siap. Saya tutup dulu ya Pak. Silakan closing statement dulu Pak. Closing statement dulu. Baik, Bapak Ibu yang selamat berbahagia, senang bisa bersama-sama Bapak Ibu dalam hari. Semoga ini benar-benar berkah untuk kita semua. Kami Sultra Cerdas selalu mengemban motto yang tadi kami sudah sampaikan. Jadi hari berbagi kami kali ini benar-benar kami totalitas untuk membagikan apa yang menjadi yang bisa kami berikan kepada Indonesia melalui Bapak Ibu. Insya Allah nanti apa yang kami serahkan berupa website ini baik untuk pribadi maupun sekolah, semoga bisa manfaat. Mari Bapak Ibu kami mengajak, mari kita memberi manfaat, mari kita tak henti-hentinya untuk memberikan kebaikan, menciptakan multi level marketing kebaikan ke seluruh antero negeri ini, agar kelak nanti walaupun kita sudah tidak menginjakkan lagi kaki di muka bumi ini, paling tidak kita masih bisa dikenang sebagai pribadi-pribadi yang pernah berbagi dengan warga pendidikan Indonesia dan kebaikan Indonesia. Demikian mungkin Bu Indah, terima kasih. Saya akhiri sesi penyampaian dan jangan lupa Bu Indah untuk mematikan rekamannya sebelum kita tutup. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Bahar. Bapak Ibu ada yang bertanya, enrollment key sudah saya share di room attendee tadi ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu, silakan masukkan enrollment key-nya. Enrollment key-nya itu SC, huruf kapital, data spesial. Nanti Ibu Tati akan men-share enrollment key-nya Bapak Ibu. Oke, saya tutup kegiatan kita pada siang hari ini. Pemaparan yang sangat menarik tadi, jelas dan tentunya menginspirasi bagi Bapak Ibu dari Pak Baharudin dan Pak Jasmine Suryadi tentang Microsoft Form dan tips instan deploy Office 365. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Bapak Jasmine Suryadi, Bapak Baharudin, sudah sharing ilmu dan pengetahuannya serta pengalamannya siang ini ya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan bagi Bapak pemateri kita semuanya untuk nanti insya Allah bisa berbagi lagi pada sahabat Sultra Cerdas. Terima kasih Bapak Direktur PSM Pak untuk memberikan meeting Webex-nya, Ibu Umi Lestari sudah fasilitasi sehingga Sultra Cerdas bisa menyelenggarakan FIKON pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Koordinator Sultra Cerdas luar biasa, juga panitia Sultra Cerdas yang bertugas siang ini sudah bantu kelancaran jalannya FIKON, termasuk yang sudah bantu backup rekaman layar. Nanti sahabat Sultra Cerdas yang belum sempat mengikuti bisa menonton video rekamannya ya. Kemudian terima kasih juga Bapak, Ibu, teman-teman tim afiliasi Sadar, ada Opa, ada Ibu Haruna, ada teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih luar biasa semangatnya bergabung siang hari ini. Kita sama-sama simak materi dan diskusi di Sultra Cerdas. Sebagai kata penutup, saya ingin menyampaikan kepada sahabat Sultra Cerdas bahwa sebagai guru saat ini kita tentunya dituntut untuk upgrade diri, kita harus mengupdate pengetahuan kita, jadi tetaplah belajar. Belajar itu memang melelahkan Bapak Ibu, namun kita akan lebih lelah lagi bila kita saat ini tidak belajar ya. Orang-orang yang berhenti belajar itu tentunya menjadi pemilik masa lalu, dan orang-orang yang masih terus belajar itu akan menjadi pemilik masa depan. Karena pendidikan itu adalah tiket ke masa depan. Hari esok itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mau mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Namun tentunya saya mengutip sebuah pepatah, sebuah permata itu tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Jadi demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Kesuksesan karena kesuksesan itu tidak datang sendirinya. Sukses itu kita dapatkan ketika kita terus berusaha. Seperti Bapak Ibu yang berusaha untuk menunjukkan learning Sultra Cerdas untuk dapat sertifikat ya.
Jadi jika kita ingin meraih sukses, hindari untuk berpikir tentang kegagalan, namun berpikir dan berusaha untuk berhasil. Keberhasilan itu kemampuan kita untuk melewati dan mengatasi kegagalan kita berikutnya tanpa harus kehilangan semangat. Jadi tetap semangat sahabat Sultra Cerdas, karena kami tentunya tidak bosan untuk mengajak Bapak Ibu guru hebat semua Nusantara untuk belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas. Akhirnya saya Ida mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di Pipan Sultra Cerdas berikutnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.